Inilah salah satu tujuan kula. Mungkin banyak kiai-kiai juga sama, karena di sisi makam inilah setan itu cukup potensial mengganggu. Nggih, nah niki la aqudanna lahum syiratal mustaqim. Fabima aghwaytani nih Gusti apa? Allah bercengkrama dengan setan. Setan itu berbicara ngene. Gusti jenengan ngelaknat kula, oke. Tapi fabima aghwaytani la aqudanna lahum syiratal mustaqim. Saya akan bersungguh-sungguh bakal melencengaken niat anak Adam. Lo ziarah ini saya Pak. Tapi banyak orang ketika berziarah dengan niatan saya ini, ketika sudah berziarah sing digolek akik, sing digolek sapa. Dan ini fakta lapangan. Dan ini kula niki pun gampang. Kula niki orang yang mboten ruwet. Kula nate ditamleti ngeten Pak. Pripun carane membedakan sohibul makom rawuh kali mboten? Wow, ngoten Pak. Gampang. Jenengan salami mawon. Lek dibales Waalaikumsalam, melayu bareng. Wong iku kurung karuan sohibul makom sing jawab setan iya ngono. Karena kita itu sok gampang ketika melihat seseorang linuwe dalam tanda kutip. Ku gampang lek nemoni ahli kubur. Setan lah, iku wong dapurane ya opo. Gak tau sholat, gak tau poso, sok-sok ketemu Mbah Wali. Sik talah. Jadi kita itu terlalu banyak informasi berupa hal-hal seperti ini yang sangat mengganggu jalannya sejarah kita. Dan harus kita dewasakan masyarakat kita dengan hal seperti ini. Akhirnya kita sebagai orang-orang yang gemar berziarah, akhirnya dari sekian banyak yang kita lihat ketika berziarah adalah nisan. Mantap ya? Dan nisan sebagai yang saya sebutkan sebagai produk kebudayaan itu sama sekali sampai saat ini tidak dilihat secara serius sebagai produk kebudayaan. Lupa. Akhirnya yang dilihat produk kebudayaan candi, keris, belangkon, batik, rumah, bangunan yang dan lain sebagainya. Nisan sebagai hal yang pernah menjadi produk kebudayaan sampai saat ini jarang dilihat secara serius. Kenapa? Satu, Pak, gampang. Saya itu gampang sekali. Ada periodisasi yang ketika itu diiyakan akan meruntuhkan yang selama ini diyakini oleh para sejarawan. Apa yang saya maksud ini? Ada periodisasi dari sekian banyak. Satu, Pak, ketika kita melihat sejarah kolonial misalkan, yang kita lihat itu adalah kolonial era Jawa Tengah sentris. Akhirnya ketika era Jawa Tengah sentris ini kita akan melupakan era Ampel Denta, era Giri Kedaton, era yang lainnya. Fakta lapangan menunjukkan nisan itu juga produk kebudayaan setempat. Ini nanti yang akan saya sebutkan. Nah ini dimulai dari ini. Ini saya ambil, ini adalah gambar dari makam Kiai Ahmad Kategan. Makam Kiai Ahmad Kategan ini berada di daerah Bantul, Yogyakarta. Ini unik Pak, mentok nih. Ini yang sampai sekarang harus kita sama-sama memecahkan simbol-simbol yang ada di nisan. Ini adalah kategori tipologi nisan Mataram. Bentuknya pipih dan karakternya seperti itu. Dengan berbagai jenis lengkukan tapi karakternya seperti itu. Ini Kiai Ahmad Kategan. Yang unik adalah simbol bulan sabit yang ada di yang ada di atas kepalanya nisan. Ada yang mengatakan saya tidak fokus ke epigrafnya, tapi saya fokus ke simbol dan tipologi nisannya. Ada yang mengatakan simbol bulan sabit yang ada di nisan Mataraman itu menunjukkan bahwasannya Sohibul Makom itu adalah ulama. Ini kiai besar di zamannya. Dan ini berbeda dengan simbol ulama yang ada di Giri Kedaton dan Ampel Denta. Ini menarik Pak sebenarnya Pak. Dan kita
Sampai saat ini selama perjalanan saya belum menemukan buku babon yang menunjukkan makam ini. Kalau rumah saya sudah menemukan, Pak. Jadi tipologi makna simbolik rumah joglo dan rumah Jawa itu ternyata ada buku babonnya. Seharusnya nisannya juga ada. Sampai saat ini saya belum menemukan. Selanjutnya ini adalah bentuk nisan dari Pangeran Puger atau Pakubuwono I. Jadi raja-raja Mataram itu tidak jauh dengan tipologi bentuk nisan seperti ini. Kalau jenengan kelihatan di mana, misalkan di daerah Surabaya, kok ada tipe karakter nisan seperti ini, bisa dipastikan ada hubungannya dengan Mataraman. Lanjut, ini yang unik, Pak. Ini adalah situs Badakon yang ada di Watu Dandang, Prambon, Nganjuk. Tipologi makam bentuk nisan karakter kados ngeten iki dipastikan era Majapahitan. Sama dengan nisan yang ada di Sunan Ampel. Lek jenengan nanti ningali ada orang ziarah depannya makam di Sunan Ampel, itu kados ngeten, nisannya kados ngeten. Dan ini situs, Pak, masih indah masih indah sekali. Tidak terjamah dan tidak halus. Sejauh perjalanan saya ada 3 yang nisannya berbentuk seperti ini. Yang pertama di Watu Dandang, Prambon, yang kedua di Mbah Ndoro Payunan di Gresik. Tapi yang di Mbah Ndoro Payunan ini di halamannya orang, Pak. Jadi tidak terlihat dari jalan. Namanya Said Abdurrahman, banyak orang yang mengatakan itu. Karakter nisan seperti ini dipastikan era abad 13-14. Monggo tadi. Nah, ini saya ambil di Facebooknya teman, di Facebook itu. Di jalan banyak karakter nisan seperti ini, meskipun ukurannya kecil, ya. Nanti lihat ya. Nanti lihat. Ini dekat dengan Aceh. Aceh itu nggak ada tipologi karakter nisan berbagai macam, itu nggak ada bukunya. Itu merupakan tesis dari orang bernama Usman. Tapi kebanyakan tipologi nisan Aceh itu bentuknya sami kados Syekh Maulana Malik Ibrahim yang Gujarat, yang kalau kita kenal dengan Gujaratan atau luar Timur Tengah. Ini ada yang juga mengatakan, beberapa informasi yang saya dapatkan, nisan model kados ngeten ini adalah orang yang melakukan amalan tarikat Rumiyah. Nah, tarian sufi itu jangan lihat supluknya, tapi ini belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Tapi kalau kedekatannya dengan orang-orang Aceh sangat mungkin, karena tipologi makam Aceh dari sekian banyak ada yang seperti ini. Ini, Pak, indah sekali. Ini salah satu Sayyid Fam Yahya yang menjadi bangsawan di Mataram kuno, Mataram Islam kuno, era Panembahan Senopati. Niki salah satu buyutnya Mbah Habib Lutfi ya. Jenengan lihat, dirajah, Pak, semua dirajah. Jadi pakem candi, pakem rumah, dan pakem makam itu berhubungan. Kalau candi yang besar, makam adalah citra dari hal-hal yang besar itu dikecilkan. Makanya di beberapa abad tipologi nisan kita itu pakai sistem seperti candi, tidak penyemenan tapi susun seperti puzzle. Tapi yang susah itu ketika ketemu makam seperti ini, aus atau hilang. Karena kalau ini hilang, untuk merestorasi kembali agak kesulitan karena dirajaful dengan bahasa Arab. Ada kemungkinan kalau orang-orang yang makamnya diraja seperti ini Sayyid, diraja banyak. Saya kemarin ketemu di mana itu, di Kuncen Caruban, di komplek yang kata orang tuh jenengan mlebu mriku singgung sekali. Mboten teng sesareane sinten anu besar di sana, tapi teng Tumenggung alat-alat. Nggih. Niku suwintrup sekali. Dari sekian banyak makam itu ada nisan yang diraja Arab. Monggo mendeke.
Ini karakter Maduran, Pak. Jenengan nek kapan-kapan ningali karakter Maduran ini adalah karakter nisan ketemunya peradaban nisan Giri Kedaton, Surabaya dan Mataraman. Unik, indah sekali, Pak. Makanya lek kula niki pesan kalau ketemu makam dan jenengan pengurus makam, kalau merenovasi makam jangan dihancurkan utuh, jangan dihancurkan penuh. Nisan-nisan ini adalah benda bersejarah yang secara simbolik menginformasikan sejarah. Orang yang tidak tahu, nisan ya nisan wae, iki mengtenger wae, enggak usah diawet-awet, diganti sing apik. Tidak. Ternyata nisan saja bisa menginformasikan sejarah. Tidak epigrafnya loh Pak. Bentuknya saja itu menginformasikan sejarah. Monggo terus ini tetap di Madura. Sama ya, karakternya sama. Nah, pertemuan antara yang ada anak kecil tadi NTB, ketemunya Mataraman seperti yang saya sebutkan Pangeran Puger tadi sama Giri Kedatonan nanti saya akan sebutkan. Monggo lanjut NTB. Terus sama oke, indah sekali. Oh, ini di Sidoarjo. Berarti ketika kita melihat nisan, ada nisan kuno misalkan, niku pun kita bisa pastikan episode sejarah yang berhubungan dengan nisan ini. Oh, Sidoarjo. Niki unik Pak. Ini ki sumber folklore nih, yang sampai saat ini harus kita buktikan juga. Kiai-kiai kita itu percaya Sunan Ampel terlebih dahulu di Sidoarjo, bukan di Surabaya. Menengin itu kan Sidoarjo dulu, tapi wilayahnya dekat Porong. Saya mendapatkan riwayat ini salah satunya dari Gus Gofur, putranya Mbah Mun. Banyak dari itu salah satu, dan banyak kiai-kiai yang Mbah Ampel itu sih gak neng Surabaya dhisik, tapi neng Sidoarjo dhisik. Membangunnya di Sidoarjo dulu, tapi sangat mungkin karena Sidoarjo era dulu adalah era hidup. Porong adalah sungai yang merupakan bandar besar. Ada satu lagi di Bangil. Bangil, itu kan dekat Pak. Nggih, Porong, Jabon, Bangil itu kan satu wilayah gitu. Boten tebih. Tapi sayangnya nisan yang ada di wilayah itu yang tua-tua banyak yang hilang. Jadi ketika menginformasikan sejarah itu sangat kesusahan. Ini pun adanya di daerah Prasung. Ini bisa dipastikan antara abad 16, mulai abad 16, tapi ketemunya Maduran sama Giri Kedaton era-era 16. Karena Madura sebelum era 16 itu Giri Kedaton sekali. Pangeran Pragalbo itu Giri Kedaton sekali karena beliau kan masih keturunan Giri Kedaton. Pun monggo ndewe. Dikeluarkan dulu. Niki apa jenenge ngomong ke nisan biasanya nggih angker. Prasung Pak. Sedang prasung niku tumut buduran. Doaan bangi lu mending sing akon-akon. Kalau bangi Enggak. Kula niku nyontohaken Pak. Kula niki lek foto teng makam niku mboten teng tulisan plakat besarnya mboten, tapi teng kuburannya. Karena itu informasi sejarah. Jadi saiki lek mulai foto lek nang ziarah niku pun kali plakat Mbah Bungkul, tapi foto lah di sampingnya Mbah Bungkul dengan bentuk makamnya itu indah sekali. Oke, Masya Allah, Al-Fatihah. Oke. Karena saya juga akan menunjukkan kalau Mataram sudah, Majapahit sudah, Giri Kedaton dan Surabaya itu juga berbeda. Sampeyan ganti formatif, ojo di pliambe anu, pliambeliane. Iku gak iso dibuang.
gaya pilihan. Sampean buka open pakai. Oh, itu HP ini. Nah, sambung lagi HP. Nah, close the program ini nggak apa-apa. Close program. Ini PR besar buat kita Bapak. Karena para epigraf itu belum bisa menembus makna simbolik yang ada di nisan. Ini uniknya, mungkin dari beberapa ini saya sambung dengan pernyataan Om TV tadi. Ada beberapa sumber yang disebutkan oleh sejarawan umum dan dipercaya oleh orang-orang santri itu sebagai klinik, Pak. Tetapi justru itu adalah salah satu bentuk dari akar dasar rasionalitas standar orang Jawa. Contoh nih, sanepo, serat-serat yang ada itu bahasanya adalah bahasa sanepan, bukan bahasa yang yang lafziyah, tapi maknawiyah. Saya pernah belajar, misalkan Wonocoroko niku yang kita kenali sebagai makna bahwasanya ada utusan dari dari Aji Saka punya murid 2 bertempur, itu makna lapis paling luas dan kedalaman makna setiap makna yang tertuliskan oleh orang tua kita itu minimal ada 7. Itu yang kita untuk saat ini agak harus terbata-bata merangkai kembali epistemologi ala Nusantara. Jadi rasionalisasi yang selama ini ada, ngapunten saya bahasanya itu rasionalitas ala Barat. Makanya ketika tidak bersambung dengan rasionalisasi Barat, hukumnya klinik. Orang Barat, Pak, ngapunten, rasionalitas sama dengan, kalau tidak sama dengan irasionalitas. Tapi di kita, orang-orang yang beriman, katakanlah mentok, ada suprarasionalitas. Ini yang tidak ketemu, karena kita secara epistemologi itu sudah tercerabut sangat dalam. Lanjut dong, kasih nganu sedikit lagi sebenarnya. Komputer disambungkan malih. Makanya saya itu pernah menulis mengakurkan akar, mengakurkan akar dari para sejarawan umum dengan kita kaum santri. Jadi ada beberapa hal yang memang kita harus serahkan kepada ahlinya. Tapi juga tidak serta-merta kita mengenalan penuh-penuh apa yang menjadi standarisasi sejarah yang sampai saat ini ada. Karena ilmu sejarah itu adalah penafsiran, bukan konstruktif. Semakin banyak informasi sejarah yang kita gali, berarti semakin banyak kemungkinan terhadap sejarah itu sendiri. Yang selama ini ada, sejarah itu sama dengan matematika, 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu yang berbeda. Sejarah itu adalah penafsiran, bukan konstruktif, kecuali ditemukan sumber primer yang mentok tidak perlu diperdebatkan. Tidak ketemu lagi Om. Di mungkin di HP kulo jenengan petek niku kan muncul transfer file juga di atas. Nah, mulai dari itu, itu yang berkain putih itu ya.
Ini Madura era Giri Kedaton, sangat berbeda dengan yang ada di air mata ibu tadi. Ini Arosbaya yang masih keturunan Giri Kedaton. Lanjut, ini sama. Oh, ini di komplek makam Siti Fatimah Laren, gitu. Ini yang di luar. Ini adalah tipologi makam Giri Kedatonan. Makanya ada foto lama itu menunjukkan kan runtuh itu, Pak. Lah ini runtuh. Jadi dua makam depan itu masih utuh. Jadi ada kemungkinan komplek makam Siti Fatimah di Laren itu adalah komplek makam keluarga Giri Kedaton. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada makam lebih sepuh yang ada di sana dulu yang kita sebut dengan Siti Fatimah. Karena sampai sekarang diperdebatkan makam Siti Fatimah itu hanya prasasti atau memang makam. Tapi yang jelas kalau dilihat dari struktur nisan yang ada, ini bisa dipastikan makam keluarga dari keluarga Giri Kedaton. Siapa masih kita telusuri. Pun monggo. Oh. Ini Mataraman dia pun bisa menilai ya, ini Mataraman. Lanjut. Nah, Bapak-bapak dan hadirin yang ada, salah satu tugas kita sebagai Sarkup adalah mendewasakan para masyarakat. Di lapangan banyak makam yang bukan makam, yang disebutkan dari Om Tepi tadi. Onok makam itu berasal dari reruntuhan candi terus dilawoni terus akhirnya jadi makam. Ini juga. Dan ini buahnya Pak di lapangan Pak. Ya akhirnya kita ketika rono istabarukan sohibul wilayah mulai. Tapi unsur sejarahnya nggak ada. Unsur sejarahnya ya ini mau dulu mungkin buku makam. Sudah belum. Makam lawas. Makam lawas mulailah ya. Positif thinkingan betul. Niki Giri Kedaton. Kalau ini Giri Kedaton era-era awal. Masih dekat dengan apa namanya Sunan Giri I Raden Ainul Yakin. Modelnya yang tempat besar-besar. Jadi rumusannya ngenten. Jenengan lek ningali makam nisan lama itu ukurannya besar-besar. Semakin lama semakin kecil. Ngenten. Nah, Majapahitan tadi itu besar. Giri Kedatonan besar, Pajang, Demak Bintaran itu besar-besar. Semakin ke depan semakin kecil ukurannya. Terus ini tadi di Mbah Ahmad Kategan di Jogja. Oh, ini Ki Ageng Kriyan. Niki Ki Ageng Kriyan salah satu penasehat spiritualnya Mataram Islam, Raja Mataram. Tahun? Kalau dilihat ya tasik era Panembahan Senopati, era Mataram Islam awal. Karena ini lokasinya berada di pusat Mataram Islam sebelum dihancurkan oleh Trunojoyo di jajaran Bantul. Pun terus ini sama, ini Sayyid diraja semua ini Pak. Nah, terus lanjut banyak yang itu. Nah, ini makam era Demak Bintaran setelah era Majapahitan. Jadi tebelnya samonten Pak, dan tinggi minimal setengah meter itu bentuknya. Jadi makam-makam seperti ini kita banyak lihat di pesisir utara, mulai dari Pangeran Jenu sampai mana itu Kemantren Syekh Maulana Ishaq. Itu banyak makam-makam yang ukurannya seperti ini. Terus ini di taman. Terus ini jalan. Saya punya hipotesa Giri Kedaton dengan Surabaya karakter nisannya berbeda. Dan ini adalah karakter nisan Surabaya. Berarti pengaruhnya ke Ampel Denta. Biasanya teori umumnya ngeten Pak, karakter nisan pakem itu bisa kita lihat di komplek makam utama para sesepuh, raja atau orang yang babat alas. Mataram itu pakemnya di raja-raja. Lanjutnya itu di sebaran manapun kada sebentar.
Susahnya kita itu di Ampel Denta, karena Ampel Denta itu dihancur leburkan dan tidak tersisa apapun, serat tidak tersisa. Yang memungkinkan kita gali dari segi nisan. Yang ada mungkin babat dalam, serat keluarga yang berhubungan dengan silsilah keluarga, dan itu pun secara standar ilmiah itu lemah. Yang mungkin untuk kita bahas sampai saat ini dan menjadi bukti otentik bahwasanya Surabaya Ampel Denta pernah menjadi kekuatan politik di masanya itu dengan nisan. Pun ini di Sidoarjo Pak, bukan di Surabaya Pak. Terus, nah, karakternya seperti ini. Ini, terus, nah ini yang sama Pak Yunus sama Pak Rul ini difoto kemarin yang sempat viral, Said Zakaria. Tapi sampai saat ini catatan saya harus diteliti secara penuh karena kita itu kesulitan Pak. Kesulitan ketika memanai simbol-simbol yang ada. Yang saya sebutkan tadi contohnya misalkan ulama Mataram simbolnya bulan sabit. Ada yang bilang ini yang titik tengah ini bulatan itu ada yang ngomong medalen Pak. Medalen itu ada yang ngomong gini, di sini ada kok Mbak Sulaiman yang ada di Pasar Pabean itu sama dengan seperti ini. Meskipun tipologi makamnya berbeda, ukurannya. Tapi medalen tengah yang lingkaran itu ada yang mengaitkan dengan ini keturunan Majapahit. Ada yang mengatakan seperti itu. Makanya jenengan lihat Majapahit tadi, makamnya itu rata-rata ada bulatan di tengah. Saya punya imajiner Pak. Ini kan penafsiran dan harus saya buktikan juga. Apa yang ada di nisan-nisan itu adalah bentuk dari ornamen ketika zaman dulu berbusana. Loh banget nggih. Biasanya kalau nisan-nisan lama itu kotak di sampingnya ada. Nah, itu kemungkinan ornamen yang ada di pundak. Motif. Lah. Dan simbol itu juga menunjukkan strata sosial yang ini sampai saat ini saya belum menemukan pakem secara ilmiah. Harusnya ada. Pun terus MTP. Lah ini Mataraman yang ada di komplek mana Kauman, Masjid Kauman, Taman Sepanjang. Sebenarnya taman itu kecamatan, Sepanjang desanya Pak. Karena saking populernya Sepanjang, justru Sepanjang seakan-akan jadi kecamatan. Lanjut Om. Loh ini Mataraman sekali. Ini Mbah Pramila Griyo. Terus, nah Om, ya saya tunjukkan itu. Ini kan Said Sulaiman, Mas baru. Ya, kupingnya ya kita lihat kupingnya lah. Itu kan pasti berornamen, pajang. Terus era Demak Bintaran itu masih berornamen kupingnya ini. Kalau di Giri Kedaton masih menggunakan itu. Yang Surabaya era-era akhir tidak, karena simbol itu diletakkan di full tampak depannya, tidak samping-sampingnya mboten biasanya. Udah, terus sampun dikit malah. Nih, ini Giri Kedaton kelihatan sekali di Kauman, di wilayah saya Taman ternyata ada nisan yang sangat kelihatan keluarga dari Giri Kedaton. Ini Pak, jadi orang-orang nggak tahu akhirnya ya jadi ini gur ngono wae nggak diramut. Padahal dilihat itu kita bisa melihat episode sejarah yang ada di zaman dulu. Ini hancur lah ini besar ini Pak, besar. Ini terus ini sudah diangkat kalau ini. Lah, ya ornamen-ornamen itu indah sekali sebenarnya. Dan itu punya makna sendiri. Tidak tak ukir kembang wae mboten. Tak ukir bintang wae mboten. Kalau di Jawa Tengahan itu identiknya dengan rambat, dengan tumbuh-tumbuhan rambat yang punya makna juga sebenarnya. Terus
Sudah, pun itu hasil untuk saat ini yang bisa saya bagikan. Ini ngelom nih, ini ngelom. Nah, jadi mendominasi sekali. Ornamen nisan seperti Surabaya yang di wilayah saya itu mendominasi sekali. Sudah, itu adalah hasil dari yang saya lakukan. Mungkin nanti kita sambung dengan tanya jawab. Tapi sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali kita sebagai santri khususnya harus senantiasa punya niat bahwasanya di sisi makam ini setan potensinya besar untuk mengganggu ketauhidan. Jadi sama-sama kita berusaha untuk mendewasakan masyarakat, tidak dibumbui terus masalah klinik yang berhubungan dengan kuburan. Titik-titik lek ziarah ayo melaku nyabut pusaka. Wong nyabut duit ning bank gampang kok nyabut pusaka. Awake dhewe iku duwe bebek karo paman sugih. Nggih, nggih Pak. Duwe bebek karo paman sugih sing lali. Tapi jeneng iku BRI karo BCA. Lah lek paman sing sugih jenenge Mandiri. Pun wabillahi taufiq wal hidayah wa ridwan hinaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih untuk Gus Lutfi sudah menyampaikan pengalamannya tentang bagaimana pengalaman beliau mulai nyangkut dari Jawa Timur sampai ke Jawa Tengah. Bisa saya ambil kesimpulan bahwa apa yang dimaksud dari Kang TP dan Kang Gus Lutfi ini saya berbicara tentang seorang akademisi, gitu. Saya akan mengkaitkan dengan yang namanya intellectual approach dan spiritual approach. Jadi ada yang hilang di sini. Tidak ada keterkaitan antara intellectual approach atau secara ilmiah atau secara pola pikir ataupun otak itu dengan yang namanya spiritual approach. Jadi pendekatannya itu harus nyambung. Ketika kita berbicara dapat isyarah, kita harus menggali sebuah makam itu berdasarkan faktanya, sejarahnya, bentuk nisannya, dan sejarah daerah tersebut seperti apa. Sami ketika pengalaman Gus Lutfi mendapatkan isyarah, katakan membedah makam, mengungkapkan sejarah makam, sama. Semua dari santri itu pasti mendapatkan isyarah, katakan setan bertengger ten dodone jenengan waktu ten film Wali Songo niku nggih. Sebenarnya tidak ada masalah kita harus bersikuku atau bersedekang ataupun engkel-engkelan satu sama yang lainnya. Seharusnya kita bisa duduk bersama membahas sebuah makam ataupun peninggalan sejarah. Jadi potensinya untuk hipotesa. Jadi Gus Lutfi menyampaikan hipotesanya seperti ini, saya seperti ini dan Kang TP seperti ini. Pasti di situ ada sebuah titik temu. Prosentasenya nanti insya Allah kalau dilakukan secara mufakat, musyawarah itu prosentasenya akan lebih mengarah atau mengkerucut sehingga bisa 90%. Yang 10%-nya adalah human error atau standar error atau simpangan baku kalau dalam penelitian. Jadi ketika Gus Lutfi menyampaikan ini era Mataraman, ini era Islam pada waktu sebelum ada Mataram Islam. Ini era makam Giri Kedaton, Surabaya. Sebenarnya saya akan menyambung sedikit tentang perjalanannya Mbak Ampel. Memang sebenarnya tidak di Surabaya terlebih dahulu ketika beliaunya dawuh atau minta izin pada waktu semua para wali itu minta izin kepada waktu itu penggede yang ada. Contoh Mbak Malik Ibrahim minta izin kepada Raja Mojopahit, dan kemudian di perjalanan di desa Merangkal beliau karena kapal dari salah satu kapalnya itu terdampar, maka beliau mendirikan camp sehingga meninggalkan santrinya. Sama dengan Mbak Ampel, sama dengan Mbak Derajat ataupun Sunan Giri. Tidak ujung-ujungnya di Giri Kedaton, tidak ujung-ujungnya di
di derajat. Pasti beliaunya juga melakukan perjalanan dan menempati suatu daerah. Memang ada benarnya kalau Mbah Sunan Ampel itu ada di daerah Bodoran, itu memang benar. Sebenarnya ada santrinya Mbak Ampel yang ada di situ, tapi sampai sekarang beliau tidak pernah diketahui. Di Bodoran itu memang ada naskah dari Mbah itu yang mengatakan di situ adalah ada beberapa candi ataupun pepunden ataupun pemujaan. Tapi apakah dari orang Sidoarjo setempat mengetahuinya? Ternyata belum sampai detik ini. Nah, untuk masalah kaidah-kaidah makan yang tidak boleh di punden ataupun di tempat pemujaan itu memang sudah ada tatanannya. Ketika saya sampaikan pada waktu sironya Mbah Raden Paku itu memang sudah tertata bahwasannya makam itu tidak diperbolehkan di punden, area punden. Harus jauh dari punden, sekitar 20 meter ataupun 50 meter dari punden. Ada benarnya. Nah, jadi kajian-kajian tentang peninggalan-peninggalan yang kemudian sekarang dinobatkan sebagai makam waliullah itu pun juga kita pertanyakan. Apakah yang bersangkutan itu mengetahui tentang tatanan makam pada waktu adanya Maulana Al-Bahir Al-Farisi dengan Jamaluddin Husain, dan pada waktu penutupan Pasetran ataupun pepunden pada zamannya Sunan Giri, Raden Paku sampai Raden Sunan Mas, Sunan Prapen, itu sudah ada tatanannya semua. Jadi adanya Kang Lutfi di sini, saya Jubun Kang TP ini akan membedah sejarah, baik itu secara intelektual approach-nya berdasarkan penemuan dan fakta-fakta yang ada, dan secara spiritual approach-nya. Kemungkinan untuk menemukan makam atau menggali sejarah beliau, kita harus berpuasa terlebih dahulu atau seperti apa, isyarah seperti apa, sama. Hari ini saya juga tetap akan difitnah ketika menemukan mbah saya. Tapi mbah kula niki santri ndolablek ngene niku. Putu ndolablek gak jarine mbah. Kalaupun mbah ini mengisaroi lewat mimpi, itu haknya mbah. Sama dengan ketika Rasulullah mendatangi kita dalam mimpi, itu haknya Rasulullah. Tapi ya bukan hanya Rasulullah ataupun mbah-mbah yang lainnya, tetap ada ujian dan uji coba. Nah, ketika sudah memang makam ini sudah pas, akan kita kaji secara intelektual approach-nya, secara sejarahnya, sosiologisnya, dan yang lainnya. Maka akan nyambung ketika spiritual approach ini, isyarah lewat mimpi itu dibuktikan secara serat ataupun secara sejarah. Yai Bisri Mustafa menulis tentang Tarik Aulia, beliaunya tidak hanya sekedar menulis, pasti beliau juga melakukan puasa ataupun melakukan riyadhah, kan seperti itu. Nah, ini beliau mencoba menggabungkan antara intellectual approach-nya dengan yang namanya spiritual approach. Mbah Kiai Ahmad Marzuki, beliaunya juga menulis silsilah itu dengan tujuan, bukan karena Mbah Ahmad Marzuki ini adalah seorang yang terpandang, bukan, tapi beliaunya lebih didedikasikan untuk kemudian hari, sama dengan Yai Bisri Mustafa ataupun Mbah Raden Aryo Wijoyo ketika menulis Serat Giri Kedaton, ataupun Kiai Kosim selaku juru tulisnya Sunan Prapen pada waktu itu. Beliau memang punya tujuan untuk anak cucunya, untuk penggalian sejarah. Memang di Ampel Denta ini kula nggih rada niku napa, untuk kajian-kajian nisan ini memang rada bingung kula. Di situ ada Majapaitan, di situ ada
Giri Kedaton, di situ ada Surabayaan, itu ada banyak semua. Di situ ada kolaborasi yang ada di situ. Contoh sekarang Boto Putih. Boto Putih terkesan sebagai makam Kasepuhan ya. Bibis Kromojayan sebagai Kanoman. Nah di Kawatan ini sebagai apa? Ternyata setelah saya baca naskah dari Kiai Ja'far itu dan Kiai Mbak Aryo Kusumo sendiri, ternyata di situ adalah makam dari Patimas, komplek keluarga Patimas. Patimas ini adalah penasehat kerajaan ataupun keraton Surabaya. Memang sempat saya diberi informasi tentang dua makam yang ada di sebelah Patimas itu. Itu makamnya laki-laki. Saya tidak percaya karena memang ada naskahnya bahwa Mbak Wedok yang putri itu, Canggawu Putri itu ada di situ. Ternyata saya buka, memang saya beranikan, ngapunten ya sohibul makam itu mriku nggih, ngapunten kula sing tiyang Kawatan. Saya sengaja membuka itu karena saya ingin membuktikan apakah ini memang benar sama dengan nisan yang ada di Ampel Denta, Masonia bin Qasim bin Badar bin Ali bin Sulaiman. Ternyata beliau adalah ibu dari Mbak Qasim, itu memang benar. Di situ ada perpaduan antara Giri Kedaton, Ngampel Denta dan Surabaya. Memang nisannya sangat tebal. Kalau kan apa tadi ada gambar kira-kira satu depas satu kilan ya, itu sama. Makanya monggo Kang Lutfi kalau ada waktu kita ke makam Kawatan untuk membuktikan. Kalau Kang TP sudah. Nah waktu itu saya berbicara dengan Abah Khotib tentang makam yang ada di Kawatan. Ternyata itu bukan makam dari Kanoman ataupun Kasepuhan, tapi cenderung ke kepatihan. Nah, sama ketika Kang Gus Lutfi ngomong bahwasanya di taman, akan saya ungkap sejarah di situ bahwa makam-makam yang ada di Kauman Taman Sepanjang itu sebenarnya adalah bagian dari Surabaya. Bagian dari Surabaya. Ini ada naskah ataupun cerita dari Raden Arya Wijaya itu bahwa ketika dalam penutupan Pasedran itu Raden Hisamuddin hijrah ke Lamongan dan digantikan oleh saudara beliau. Saudara beliau hanya tertulis Raden Ahmad, Di skrip yang lainnya itu mengatakan ada dua Ahmad, Ahmad Siddiq dan Ahmad Fakih, Ahmad Zakaria Siddiq dan Ahmad Zakaria Fakih. Ternyata Mbak Ahmad Zakaria Fakih ada di Ampel Denta. Dan di sana siapa? Nah, ini perlu kita kaji bersama. Masanya, terus sejarahnya seperti apa. Insya Allah nanti nyambung semua. Ada informasi dari kru Basaiban atau keluarga Basaiban sendiri, sampai saya akhirnya makam sinten ten niku. Ternyata beliau masih cucu dari Kiai Mas atau Kiai Mas Bagus Bakir bin Sulaiman, Kiai Bakir bin Sulaiman. Nah, jadi Sulaiman ini yang ada di situ itu adalah anak dari Kiai Suroji bin Bakir bin Sulaiman. Jadi masanya jauh. Bisa dibilang masa dari yang ada di sekitar makam Kauman itu sekitar 1700-an. 1700-an. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa di situ tuh ada makam yang lebih tua. Ternyata Kang Lutfi tadi sempat ngobrol dan diskusi dengan saya, memang di situ ada yang lebih tua. Insya Allah di situ adalah Kiai Salim, anak dari Pangeran Bungkul, Kiai Bungkul, Sunan Bungkul yang kedua, bukan Raden Mahmud Sanes, yang disuruh oleh Sunan Giri atau Raden Paku untuk menemani anak Mbak Ampel dalam dakwah di daerah Kauman. Kalau sepanjang ya, kalau di naskahnya Arya Wijaya, Raden Arya Wijaya ataupun Mbak Qasim Arya Kusumo,
itu ada yang bernama sepanjang itu dari kata-kata wanjang rahu. Wanjang rahu. Dan ini perlu kita diskusikan lagi karena memang terkadang kita iling sepanjang, karena sepanjang ini ingatan kita selalu sepanjang jalan kenangan ya. Sepanjang jalan kenangan. Nah itu sepanjang ini kan dari kata-kata apa? Kalaupun tadi ditemukan tidak sepanjang tersebut itu adalah keturunan Sunan Giri, insya Allah nggih. Karena Nyai Nilam Sari anak dari Mbak Ahmad Siddiq ini menikah dengan Pangeran Pandegan Sari. Pangeran Pandegan Sari ini adalah putra Sunan Giri dari ibu keempat yang bernama Nyai Denok Sari. Dan ini memang sedang dicari oleh saudara-saudara dari Giri Kedaton sendiri. Monggo ya bisa saya simpulkan, akhirnya terjadi di sini sebuah hipotesa atau kesimpulan sementara. Insya Allah dengan kesimpulan sementara ini, apa yang ditulis oleh Mbah Bis, apa yang ditulis oleh Raden Trenggono, apa yang ditulis oleh Kiai Aryo Wijoyo, Aryo Kusumo dan lain sebagainya, itu benar seperti apa yang disampaikan oleh Gus Lutfi tadi. Selain kita tabarukan atau tabayun atau ziarah ke makam, kita harus menggali sejarahnya sehingga sejarah ini tidak luput dari anak cucu kita. Kalaupun ini hari ini luput, ya wis sampun luput sedanten gitu. Peran Wali Songo terus kami, memang peran Wali Songo ini kenapa saya bahas, saya kumpulkan memang yang peduli dengan sejarahnya Mbah Wali ini supaya era Majapahit, era Wali dan era Mataram maupun era wali-wali yang lain ini dapat terungkap, tidak terputus nopo jari kebobole motor sliwer. Sejarah ini memang ada hegemoni dari kebobole motor sliwer ataupun orang-orang bayaran dari kebobole motor sliwer. Lah ngoten nah. Contoh serat Darmo Gandul ataupun serat Centini tidak dipakai sebagai rujukan utama. Makanya kalaupun ini dijadikan Langgar Kibo, ini dijadikan sebuah komunitas nantinya itu untuk penggalian sejarah, insya Allah dari kitab-kitab dalam akan saya keluarkan semua. Maksudnya kita akan kaji dari beberapa serat yang ada di dalam para wali. Insya Allah nantinya itu akan mengkerucut dan menyimpulkan bahwa dakwanya wali itu tidak hanya sebatas di derajat Giri Kedaton, Ngampel Dento dan lain sebagainya. Dengan kehadiran dua rekan saya, dua saudara saya ini memang sangat terbantu menyampaikan, oh ini peninggalan tahun Nisan, ini peninggalan tahun antara Mojopahit pada waktu perkembangan Islam masuk. Dan ini bisa kita buktikan secara ilmiah, sehingga nopo sing jarine klenik itu bisa dibuktikan secara dohir. Angsal mboten napa-napa. Setan itu bertengger mboten napa-napa, cuman ojo sampai kalah kalian setan. Kalaupun kita bisa mendohirkan sesuatu, kita bisa menyatakan sesuatu itu dengan secara musyawarah, kolektif, kolegial. Terus intelek, jadi bisa saya simpulkan hari ini Kang TP berbicara tentang arkeologis dan Kang Gus Lutfi berbicara tentang pola pikirnya santri. Akhirnya bisa saya ambil jalan tengah. Ini bisa kita gabungkan. Peninggalan arkeologis, isyarah ataupun spiritual approach-nya bisa kita buktikan bersama-sama. Santri ini tidak hanya sebatas klenik isyarah dan nopo secara bil ghaibnya, tapi cuman ini bil dohirnya harus kita buktikan bersama-sama. Wah, Kang Lutfi ini kok ngawur, Cak Asrul ngawur, Kang TP ngawur, mboten. Kalaupun ada sebuah metode ataupun ada wadah seperti ini, monggo sareng-sareng. Mboten
atos-atosan, mboten usah ngomong nasab. Ro nasabe bae tapi ora ro sejarahe padha karo bojo. Kang TP niki insyaallah keturunane Majapahit. Nggih ya. Keturunan pemberontak. Akhirnya kan menjadi sebuah kesimpulan ya, sebuah gambaran kalau sejarah ini berkaitan antara Majapahit ataupun Wilwatikto, Gajah Mada, Muksa. Muksa ini sing pripun, boten wonten saksine. Ya. Kalau kata-kata Muksa itu insya Allah meninggal, wafat ya. Nah, wafat. Jadi memang harus dikaji secara ilmiah. Jadi runtutan-runtutan kata-kata ini tidak hanya sebatas EYD, ejaan yang disempurnakan, tapi masa lalu tentang bahasa ini juga harus kita kaji. Contoh kayak sekarang Kang TP, alhamdulillah beliau sudah menjelaskan tentang Majapahit dan Kang Lutfi sudah menjelaskan tentang sejarah pengalaman beliau untuk mengungkap makam. Jadi tidak usah kita buat ini menjadi sebuah kelebihan atau kekurangan ya. Kang TP ada kekurangan ya, dalam hal spiritual approach. Kang Lutfi sami, kula nggih sami. Nah, gimana caranya kita saling menutupi kelemahan itu untuk menjadi sebuah hal yang sempurna. Nggih mboten sempurna saja nih, 90% atau 99% mawon. Nggih setunggale insyaallah angsal hidayah. Insyaallah nanti Kang Saiful saya suruh untuk mengisi juga. Kang Lutfi monggo menawi wonten pertanyaan yang memang ada hubungannya dengan patokan ataupun sejarahnya Majapahit, monggo kula aturaken. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya memadukan antara sejarawan dan sarkup dan sapiturute kaum santri serta intelektual. Artinya kita bisa mengambil satu kesimpulan bagaimana kalau kita meneliti tentang makom itu bersinergi aja, artinya tidak berseuzon satu sama lain. Sinergi ini untuk bisa menentukan keilmiannya juga ke kliniknya, artinya ke kategorinya begini, artinya supaya tidak dirasuki oleh hal-hal yang mistis. Disambung juga dengan praktek, artinya kebersamaan itu misalkan di daerah mana yang belum ketemu itu ayo kita gali sama-sama supaya bisa menentukan yang mana selama ini punden atau apa itu namanya patokan itu, kata beliau Gus Lutfi itu belum ada rujukan ya Pak ya. Ya artinya buku babonnya ya. Nah itu bagaimana mungkin ketiganya ini bisa sinergi untuk bisa menentukan bahwa ini tahun sekian, ini turun sekiannya. Jadi seperti matematikanya itu harus pasti ya gitu ya. Artinya mungkin mudah-mudahan dengan berjalannya sarkup-sarkup yang ada dengan realita itu bisa ketemu. Kita aja Pak. Wallahumma fiqh wa maqdari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanggapi sebentar ya. Menanggapi pertanyaan Pak Hiri. Pak Hiri. Kiai Khoiri ya. Memang untuk membedah satu sejarah makam ataupun den itu memang tidak gampang. Apalagi tadi disampaikan banyak oleh Gus Lutfi tentang tipikal nisan. Ya memang saya setuju. Tipikal nisan itu sama dengan tren. Kalau zaman sekarang mungkin jenengan masih ngerti tren nisan zaman sekarang
kita pasti tahu karena kita hidup di masa sekarang. Kayu kotak-kotakan. Nah, memang di lapangan itu benar tadi sampaikan Gus Duri macam-macam nisan, gaya nisan itu macam-macam. Bahkan saya sempat berdiskusi dengan Mas Saiful namanya dari Museum Kutantular. Beliau itu arkeologi masa kolonial dan Islam. Memang itu kayaknya ilmu-ilmu pernisanan itu jarang dibahas memang. Tapi saya begitu yakin juga yakin bahwa gaya tren nisan itu menunjukkan era. Saya setuju, era mulai gede-gede sampai jadi makam yang kecil, terus ada gaya ukir kanan kiri tadi yang melengkung itu kalau saya sebut gaya kalamerga tadi ya. Cuman saya belum bisa mendiskreditkan atau mengidentifikasi secara detail. Kalau kata Gus Duri kan tadi kan ini Giri Kedaton, ini gaya Mataram, saya belum bisa. Cuman saya hanya bisanya meraba-raba secara dugaan saya dari gaya tren ukiran kalau saya, dan juga tentunya inskripsi. Ya, makanya itu satu paduan satu paket gaya, ukir, motif tadi Mas Rudi tadi bilang ya motif dan inskripsi. Dan memang yang penting itu justru dua-duanya yang saya terkait. Inskripsi itu juga penting karena banyak yang ditulis inskripsinya pakai huruf Arab atau pegon, ada yang ditulis Wono Coroko, ada yang ditulis ya Saka, Condro Sengkolo, macam-macam. Itu gaya. Ada nisan dari kayu, ada nisan dari batu kapur, ada nisan dari batu karang, ada nisan dari batu andesit. Nah itu harus dikaji secara detail, gaya ukirannya, itu epigraf era apa. Nah itu adalah metodologi yang dibutuhkan kalau menurut saya secara ilmiahnya. Jadi dan benar juga di lapangan itu banyak sekali nyun sewu tanda petik makam-makam abal-abal gitu nanti. Nggak ada makam dianggap makam. Ini ya terbukti. Ya contoh saja kejadian di Lamongan itu di desa Kumisik, Kecamatan Sugio, itu awalnya nggak ada makam, hanya sebuah reruntuhan semacam candi ya saya bilang. Terus tiba-tiba dibangun makam, diberi judul makam Syekh siapa. Itu fenomena di lapangan, fakta itu. Terus juga di Trawulan, Komitir, itu saya ngerti pasti itu 2014 saya berusaha ke Trawulan, Komitir, itu nggak ada makam yang Cakrabuana atau sopo itu. Sekarang ada mas, iya. Dulu ada satu makam Dil, namanya Mbah Sagur, satu Dil. Bawahnya itu bata-bata kuno, ya wis reruntuhan candi atau apa saya. Kalau Trawulan saya nggak heran, bekas kota raja. Makam Sagur itu 2014, tiba-tiba 2019 saya ke sana, loh kok tadi makam wake? Saya setuju wake, ono sekitar 10-15 makam. Dikai judul Mbah Cakrabuana, Mbah Samudro, Mbah saya enggak apal, tapi banyak. Loh sejak kapan? Dan dasarnya apa? Bisa dibuktikan dengan foto yang lama. Makanya nanti kapan-kapan saya ada fotonya. Cuma saya belum tak susun secara slide. Nah makanya tadi enggak ada. Insya Allah nanti kedepannya saya mau juga beda makam saya buatkan slide. Jika seperti Gus Duri tadi teruntun gaya awal tren-tren Demak, hasil besukan saya lah. Yaitu itu fenomena menarik sebenarnya. Terus saya setuju memang makam itu kalau memang dipugar, diperbaiki, jangan meninggalkan nilai keorisinilannya. Contohnya nisan, mihrab atau kijing. Nah itu jangan dihilangkan dengan dikeramik. Memang maksudnya baik orang-orang itu, diapi irek. Nah tapi maksud baik kan belum tentu baik. Artinya nilai kearkeologisannya itu. Terus belum lagi di gunung-gunung itu, di Gunung Penanggungan itu banyak teman candi digawe makam ya. Sampai saya di Gunung Lirang itu di situ Putu Puyang itu bahkan ada orang-orang nyun sewu, ternyata orang-orang yang nggak tahu itu bangun 9 makam katanya Resini Erlangga. Waduh, saya dahului ya kalau bisa jangan Pak. Kalau awalnya nggak ada makam ya jangan dibuat makam, saya bilang gitu. Memang kadang-kadang orang itu maksudnya baik, dibuat makam nilai sakral, mistik sehingga orang nggak berani aneh-aneh kan gitu kan. Maksudnya dia seperti itu, tapi tentu nanti 50 tahun ke depan ya atau 100 tahun ke depan mungkin ketika itu mungkin akhirnya dikultuskan yang saya takutkan itu. Ini gak ono kok dadi ono sejak kapan kan gitu ya. Itu banyak sekali kejadian-kejadian fenomena di lapangan seperti itu. Makanya saya, Kang Asrul, Kang Lutfi ini hasil belusuan itu luar biasa. Nah, apalagi
Ya kalau folklornya masyarakat memang lebih banyak ke mitos, folklor. Makamnya sopo baiki, ada yang makamnya siapa Syekh dan sebagainya. Makanya tapi dari tanda-tanda arkeologis itu yang tidak bisa bohong. Seperti tadi kalau nggak salah di grupnya kita itu ada ngupload situs Jeladri di Bedander Jombang, perbatasan Lampung ya Kabu. Nah itu jelas runtuhan peninggalan klasik candi ya atau tempat pemujaan yang pada akhirnya di era berikutnya dipermak jadi makam, dipermak. Nah karena ini bahasanya dipermak. Iya, dan itu banyak. Nah makanya kita ciri-cirinya foto kuno, digawe nisan makam dan sebagainya itu banyak sekali. Nah makanya itu kita harus pelan-pelan kita teliti, kita kaji nanti dengan hasil dari isil ilmiah tadi benar apa ini tadi dengan hasil nggak apa-apa. Metode itu banyak sebenarnya, cuman harus bisa dirasionalkan kadang-kadang hasil dilogikakan. Soalnya tambah peradaban tambah maju itu orang berpikir logika nanti, logika. Arek milenial DKI ya wis gak ngarep percaya gitu kan. Masuk akal. Logika sing akli ya, sing berakal. Oh iya, ngene ngono ya. Dan punden-punden itu juga 90% terutama punden di Sains Surabaya ya, Sidoarjo, Jombang, Kediri yang saya bersui Tulungagung itu 90% punden itu menunjukkan jejak arkeologis. Reco jadi nisan. Bahkan di Blitar atau Tulungagung saya lupa, saya ada fotonya. Itu ada pondok pesantren di halaman belakang itu ada makam. Itu nisannya itu prasasti itu. Ada lencananya Bameswara. Prasasti itu cuma saya aksaranya aus, cuma ada lencananya dibikin nisan. Jadi kita gede gitu. Padahal itu batu prasasti. Nah, makanya saya jeli-jeli juga terus di Blitar kemarin postingannya Ato Watono ada makam bahasa apa itu yang di dekat Candi Penataran itu ada angka tahun itu sama orang kan disebut makam wali panjang. Padahal itu jelas-jelas penanda inskripsi Jawa Kuna yang merujuk pada suatu peristiwa pembangunan bangunan suci tentunya. Nah, tapi kadang-kadang prasasti itu bentuknya seperti nisan, kerucut. Jadi orang-orang yang nggak tahu dipikir nisan. Di Pandaan, desa Gedangan kalau nggak salah itu, desa Gedang atau Gedangan saya lupa, ada fotonya. Itu ada prasasti yang jadi makam Mbah Wali nih nggak salah. Orang saya nyebuti, iya. Tua ini, tua, katanya menang tua-tuaan. Tapi saya kasih itu prasasti, karena prasasti kan ketenger juga yang fungsinya untuk memberitakan suatu peristiwa penganugerahan sima atau apa. Nah itulah contoh-contoh menariknya. Mungkin dari saya itu mungkin nanti bisa ditambahi. Sekian, terima kasih. Jadi ngeten Bapak. Iso. Di lapangan itu kita sebagai orang yang gemar berziarah ya, ternyata di lapangan itu permasalahannya sebegitu besar. Kulo niki OTW buku kedua. OTW buku kedua niki ada bab ngenten, ada subjudul ngenten, mendeteksi legenda. Salah satu permasalahan permakaman di lapangan itu adalah penemuan makam entah berantah dikaitkan dengan tokoh legenda. Teng Trowulan itu wonten Om TP, makam Kebu Iwi, makam Ronggolawe. Saya mengumpulkan banyak judul Pak. Yang saya angkat itu Sarip Tambaoso, Angling Darmo, itu banyak. Itu sekian dari banyaknya kasus yang ada di lapangan, bahwasanya orang-orang kita itu kecenderungannya menamai makam dengan tokoh legenda. Dan itu masalah karena berhubungan dengan kronik sejarah. Kalau kronik sejarah kita tidak tepat, sejarah umumnya bermasalah juga. Jadi mari kita tempatkan posisi kita sebagai sakup yang cerdas gitu aja sih. Jadi nggak menelan mentah-mentah apa yang disampaikan oleh masyarakat, perlu kajian kritis. Meskipun dengan niatan awal tabarukan, nonton ya. Yang kedua, salah satu permasalahan misalkan pemaknaan tafsir makam panjang. Niki subjudul kulung ya. Oke lah, ada beberapa alasan tafsir makam panjang itu
biyen wujudnya sakmono gedene oke. Ada orang-orang yang dianugerahi dengan jasad tubuh yang panjang. Tapi ada makna lain loh. Jadi ada pesan-pesan penting, orang itu diberikan nisan panjang. Misalkan orang yang bernisan panjang itu, berukuran panjang itu orang yang punya jasa besar ketika beliau hidup. Kalau kita di dekat sini, teng daerah kula nggih Ki Ageng Bungur itu, Said Ibrahim itu, Mbah Jelono, Mbah Jelani, Ibrahim Al-Jailani, Mengurasi. Banyak, saya pastikan di daerah masing-masing pasti ada makam panjang. Kalau ini kuwatah foto makam-makam panjang nih, dengan berbagai macam nisannya, ya tentu saja. Terakhir, permasalahan kita di mana itu? Di sejarah, di makam misalkan, itu harus memaknai juga. Ini yang disampaikan Pak Rul tadi. Penempatan makam, struktur penempatan makam itu punya makna. Ada beberapa tipe desain penempatan makam MTP. Ada makam tua itu di tengah, dilingkari oleh pengikut-pengikutnya, paling tua sendiri di tengah. Ada tipe seperti itu. Ada makam yang paling tua secara spiritual itu berada di puncak gunung. Ada, kalau era setelah Giri Kedaton, tepatnya Mbah Sunan Prapen setelahnya, makam paling sepuh itu berada di paling ujung timur. Makanya jenengan kepanggil makam sepuh, ada makam yang lain nggak di sisi timurnya? Kemungkinan itu paling sepuh, karena patokannya gini rumusnya, minal masyriqi wal maghribi. Jadi kehidupan itu berasal dari timur tenggelam ke barat. Makanya kalau di jenengan kiri itu jangan namun Mbah Ainul Yakin mawon, jenengan coba nelusuri sampai Kilen Mbah Sunan Prapen. Ke bawahnya itu bisa dipastikan adalah keturunan setelah era-era beliau dan kedudukan sosialnya di bawah beliau. Itu maknanya luar sekali sebenarnya. Dan itu tidak ada Pak, di luar Indonesia itu nggak ada. Pendewasaan seperti inilah yang kita harus tularkan ke masyarakat. Jadi tidak hanya berziarah itu sebagai kebiasaan tradisi saja. Di situ ada pelajaran penting. Ada salah satu misalkan kebiasaan raja-raja kita, orang penting-penting kita itu banyak yang kepingin ketika dimakamkan dekat dengan gurunya. Itu kata nih. Banyak contoh-contoh makam-makam orang penting berkedudukan secara pangkat, keinginan meninggal disaraikan di dekat gurunya. Makanya sampai sekarang ada, aku kepingin disaraikan oleh Mbah Ampel, kersane angsal tiang-tiang tabarukan, dungane nyiprat otomatis teng orang-orang yang dimakamkan di situ. Sampai sekarang alam pikiran itu masih ada. Nonton Bapak. Jadi kasus atau fenomena yang ada di seputaran kuburan dan hobi kita berziarah ini cukup banyak, baik yang bermasalah atau tidak bermasalah. Jadi visi kita tetap harus satu, uri-uri sejarah. Nomor dua, mendewasakan masyarakat, merujuk sejarah, jangan dulu urusan klinik. Saya banyak Pak, pengalaman urusan klinik masalah ziarah itu banyak sekali. Sama lah, karena kita hobi-hobi ziarah itu pasti tidak jauh dengan hal-hal seperti itu. Betul momongan sih, lingkaran pulau di ziarah kan sama. Lek gak dukun, ya tukang pengobatan alternatif. Jadi saya kepingin mewarnai soalnya horor-horor Pak. Sarkup niku nggih kados Pak Rul kali Pak Yunus ngono mau. Jadi ada loh. Sekarang era sarkup itu juga harus meluruskan sejarah dalam tanda petik. Karena kita diawali dengan Mbah Agus Sunyoto yang kita sebut, Pak Sinten Ahmad Baso yang kita sebut, Irfan Afifi yang bisa kita sebut. Banyak, tapi juga harus bergayung sambut dengan kasus-kasus yang lain. Karena ini pendiri Langgar ini adalah salah satu tanfidiyah NU. Closing statement saya seperti ini, Pak, NU memiliki visi Islam Nusantara dan itu sangat berat. Karena Islam Nusantara itu harus berhubungan dengan apa yang ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di Nusantara dulu. Wali Songo lah, ngapunten Pak.
Santri sekarang nggak bisa membaca aksara kuno, Pak. Dalangnya lo gak iso, parian lo gak iso. Ngomong ke mau copat mau mboten saged. Jadi ada sekian banyak pengetahuan kita itu yang tergeser dan tidak mementingkan warisan yang ada orang tua kita. Islam Nusantara yang pernah diuri-uri oleh bahasan Dipo juga harus bergayung sambut oleh para penerusnya, yaitu kados hal-hal yang singkat seperti ini. Mudah-mudahan majelis kita ini harapannya bisa menjadi majelis yang istiqomah. Amin, amin. Yang menyambungkan setrum kepada para sesepuh, khususnya para aulia illah, para sholihin dan para tabiin. Al-Fatihah. Cekap semanten saking kula, mugi-mugi kita sehat terus lantaran sri silaturahim, mugi-mugi corona enggal minggat, semua rezeki kita berkah. Cekap semanten saking kula, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya sedikit menyambung dengan apa yang disampaikan sebagai generasi penerus, Kalau Mbah dulu itu membuat sebuah tatanan ataupun landasan dasar, kita hanya bagaimana cara membangun dan memperbaiki atap yang sudah katakan bolong-bolong nih. Ada celah dan lubang ini, monggo para penerus wali-wali songo niku sebagai Islam Nusantara menawi kapanane kula nyampekno Islam Nusantara ini adalah Islam yang bagaimana itu tidak meninggalkan tatanan atau peradaban budaya sebelum Islam itu ada. Jadi bagaimana para wali itu menggabungkan atau akulturasi atau asimilasi antara kebudayaan Jawa ataupun peradaban sebelum Islam. Insya Allah dengan adanya majelis-majelis ini ataupun siroh-sirohnya ataupun sejarah, kita menggali uri-uri sejarah itu, insya Allah Pak Pandongani para wali dinten niki niku mancing panjenengan sedanten mampu menjawab tentang perkembangan zaman yang dimana itu logika, spiritual dan yang lainnya itu menjadi satu. Kalaupun ini saya juga mendapatkan pesan sebenarnya tadi setelah saya WA ke insya Allah ke Pekalongan, bagaimana caranya majelis ini ataupun siroh-siroh sejarah-sejarah tentang peradaban Nusantara ini kita gali dan kita memunculkan sejarah-sejarah itu nampak ke permukaan sesuai dengan apa fakta yang terjadi pada masa lampau yang sekarang sudah kita lupakan ataupun ditenggelamkan. Ya insya Allah kula mboten napa mboten dawa-dawa, cuman donga mawon supaya sirah dan majelis ini bermanfaat bagi kalangan umum, baik itu yang sudah mengetahui ataupun belum mengetahui. Ini cuman titik pesannya Abah, jadikan langgar ini sebagai titik tolak perjuangan dan membahas tentang sejarah-sejarahnya wali, dan insya Allah beliaunya berdoa bahwa generasi ini adalah generasi penerus para wali yang menciptakan Islam sebagai Indonesia ini sebagai mercusuar dunia. Kalaupun kita lupa, kita tidak akan menjadi mercusuar. Tapi ketika kita tahu tentang sejarah mbah-mbah itu, wali-wali dalam cara berdakwah ataupun menyampaikan Islam tanpa ada sebuah kekerasan, tanpa ada sebuah paksaan, dengan arif dan bijaksana, kita akan memunculkan Indonesia sebagai mercusuar dunia. Amin. Ngapunten menawi wonten kata-kata dari kula napa Kang Raden T.P. Wijaya Tri
Kula juluki al-botol lawas nggih, al-botol lawas. Sesuatu ataupun al-botol lawas. Bri Tanjung Sari. Kali Kiai saniki kula semat. Oh, nah niki kula semat nonton Gus Lutfi saniki sanes Pangeran Sapanjang. Tapi Panembahan Sapanjang. Insya Allah dengan kita berkolaborasi untuk saling menutupi kelemahan masing-masing, ini akan menjadi sebuah kelebihan yang sangat hebat ataupun dahsyat nanti. Nggih, ngapunten menawi wonten niki terlalu dawa nggih. Nggih, Allahumma fiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki Gus Lutfi niki kula kenging donga saniki insyaallah apa yang disampaikan di sini bermanfaat bagi kita dan anak-anak cucu kita nantinya. Monggo Gus. Iridha ilahi wa li syafa'ati rasulillah wa li kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wa nasril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril 'azim. Allahumma awshil maqaranahu min ayatil Qur'anil 'azim. Lan sedaya para saleh ingkang sinebut dinten niki, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afanhum. Allahumma wasi' qabrahum, Allahumma nawwir qabrahum, Allahumma anzil rahmatan maghfirata ilaihim. Allahumma bihaqqi wa bikaromati awliyaika ya Allah. Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fi ma ataitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma bihaqqi wa bikaromati awliyaika ya Allah. Allahumma dafa' 'anil ghala wal waba waz zalazil wal minhan wa fitani ma dhahara minha wa badan an baladina Indonesia khassa min buldanil muslimina amma. Allahumma bihaqqi wa bikaromati awliyaika ya Allah. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa kama nawarta arda bi nuri syamsika abadan abada ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al mugi-mugi panjenengan ya Allah Gusti ndadosaken perkumpulan iki perkumpulan ingkang sae ya Allah, ingkang saged seduluran boten namung teng donya niki ya Allah, tapi namung saged seduluran ngantos dunya akhirat ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah. Diskusi di luar yang level. Open. Gus. Berarti Setel terus saya. buku ini ya. Iya. Itu yang bisa.